Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini akan membahas apa masalah dan kesalahan terbesar kita di dalam hidup ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran itu cuma satu ayat ya, yang ini aja, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, udah beres ini. Karena kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ingat kitanya tuh spesial ya, karena kita nggak ingat Allah juga, Allah tetap ingat ke kita lah. Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah ya. Makanya Mas, kalau mau tahu apa sih masalah kita yang terbesar? Lupa kepada Allah. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbahu. Permisalan orang yang ingat ke Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah. Masalul hayyi wal mayyit, seperti permisalan orang hidup dan mati. Jadi Bu, tadi ada yang semobil berapa orang? Ada yang berlima enggak? Nah, di mobil itu zikrullah enggak? Kalau mobil itu enggak ada yang ingat kepada Allah, namanya mobil jenazah. Nanti makan-makan di restoran, kalau enggak ada yang ingat ke Allah di ruangan itu, namanya ruang jenazah. Kamar jenazah. Kita tuh baru dinyatakan hidup kalau ingat Allah. Ingat Allah range-nya luas. Ini ya, kenapa Allah nyuruh kita sholat? Kan? Wa aqimis sholat lizikri, untuk ingat Allah. Masalahnya sholat kita tuh ingat Allahnya dikit. Bahkan ketika mulut menyebut nama Allah, belum tentu kita ingat ke Allah, ya kan? Allahu Akbar, lempeng lah. Subhana rabbiyal a'la, enggak ingat kita lagi tasbih. Sujud, itu waktu terdekat kita dengan Allah, enggak ingat kita lagi ke Allah. Berapa banyak sujud yang lama karena lupa ini sujud ke satu atau kedua. Ayo, ini serius nih. Sholat itu untuk ingat Allah, tapi kita justru selain Allah yang diingat dalam sholat. Yang enggak keinget lagi sebelum sholat, justru keingetnya waktu sholat. Coba itu. Kunci ketemu waktu sholat. Kerudung disimpan di tas yang mana waktu sholat. Rencana pulang dari sini jajan di mana, itu direncanakannya waktu sholat. Cicilan tas diperhitungkan lagi sholat. Halo? Betul atau betul? Jadi aslinya sholat kita itu, kalau disuruh milih, aslinya sholat kita itu lebih memerlukan pahala, lebih memerlukan ampunan Allah. Kan? Lebih memerlukan ampunan Allah. Coba saja ngelamar. Ada calon yang melamar ke calon mertua, udah ngadep nih,
ditungguin oleh calon mertua begini, silakan mau bicara apa. Udah gitu ngomongnya ngelantur kemana-mana. Coba ngarap-ngarap diterima lamarannya atau ngarap-ngarap tidak diusir. Upacara kenegaraan, lapor, ngelantur di depan inspektur upacara. Lebih berharap naik pangkat atau lebih berharap tidak dipecat dengan kelakuan begitu? Nah, harusnya kita sadar bahwa dalam sholat kita itu kita lebih banyak berharap Allah mengampuni kita. Makanya sesudah sholat itu bukan alhamdulillah, tapi kan harusnya habis sholat alhamdulillah. Ya baguslah kalau khusyuk, tapi udah ngelantur sholat. Kalau dalam sholat aja ngelantur, gimana yang tidak sholat ya? Halo? Jelas tidak hadirin? Jadi kalau ingin tahu masalah kita yang sebenarnya, ya ini. Masalah kita tuh lupa ke Allah, atau kadang ingat lebih banyak lupanya. Jadi kalau ingin tahu siapa di antara yang hadir ini yang paling disukai Allah, jawabannya sederhana, yaitu yang paling mentang-mentang pakai masker nggak jelas gitu jauh. Siapa yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak zikrullahnya dengan niat dan cara yang benar. Sholat terbaik adalah sholat yang paling banyak ingat Allah. Kan ada yang, kenapa rumah tangga saya masih banyak masalah terus, padahal saya tahajud, saya sholat duha, saya sholat hajat. Gak gampang pertanyaannya, khusyuk enggak? Itu sebetulnya ya udah. Karena kita kadang merasa sholat secara fisik, tidak merasa bersalah kalau sholat kita nggak ingat Allah. Kita merasa udah selesai aja sholat itu. Padahal bukan hanya fisik yang Allah sukai, tapi kualitasnya. Sebetulnya urusan mah gampang kalau Allah nolong beres. Wasta'inu bisabri wassalah. Kegigihan kita untuk ingat Allah dalam sholat itu tidak segigih kita mau sholat. Jelas tidak Bu? Pak, ada yang ke masjid jauh-jauh, naik sepeda jauh ke masjid, gigih sekali pergi ke masjid. Itu sudah kebaikan. Tapi menjaga 2 rakaat sholat supaya betul-betul hadir Allahnya, belum tentu segigih dia amal zohir. Dan kita tidak merasa bersalah lagi. Istighfar abis sholat juga basa-basi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tunggu ya, nanti jajan bareng ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu lagi minta ampun ke Allah. Udah dibilangin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama. Subhanallah. Lebih sibuk. Kok lama bener 33. Alhamdulillah nggak ingat kita lagi bersyukur. Ya. Nah inilah masalah kita yang sebenarnya Bu. Kalau masalah-masalah yang lain itu kalau kita ibadah ke Allahnya bagus, nanti Allah memudahkan. Semua masalah itu ada dalam kekuasaan Allah. Gimana ya supaya anak saya jadi soleh? Alhamdulillah keinginan yang baik. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, layakkah kita dihadiahi oleh Allah anak soleh? Demikian tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga kita senantiasa selalu berzikir dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.